Dikasih itu sebenarnya. Mici. Oh, mirip dia. Oh, mici. Ini sama dia mirip sama Berdiri. Aturan utama dari umat. Om Swastiastu. Kamu bisa Salam dan sedekah kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. ada yang mirip Michi. Baik. Selamat siang. Siang luar biasa. Sekali lagi selamat siang. Siang luar biasa. Oke, jadi kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang transformasi geometri. Itu katanya lagi ada yang tidak hadir. Ada Siapa aja? Alan Fabian Alan. Kalau terus ada ya? Bian, sakit kenapa? Sakit hari. Flu. Ah? Flu 4-3 hari. Terus ada Alan, izin. Makan. Dani, sama yang itu tadi waktunya ya? Apa itu? Dah, 3, berapa orang? 4 orang. Orang. Oke. Oh, langsung lanjut. Mau. Habis ini sebentar aja materinya, habis itu kalian boleh free. Makasih ya. Gelas dia. Aduh, cuman hari ini enak habis Pak. Dah, siap-siap aja dulu. Oke, Pak. Oke, jadi kita akan belajar tentang transformasi geometri. Ada yang pernah dengar transformasi geometri? Belum. Benar? Ya. Oke, kita lanjut kalau belum. Nah, adapun tujuannya seperti ini lah, nggak perlu Kak bacakan. Nah, apa itu transformasi geometri? Bisa dilihat di depan. Siapa yang mau bantu bacain? Ya. Mana ya? Baca. Yuk. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik maupun kurva. Oke. Dari definisi transformasi geometri ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Benar? Benar, Kak. Oke, jadi dalam matematik kita mengenal beberapa hal dalam geometri seperti titik, ada garis, juga ada gambar seperti segitiga, persegi panjang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu ternyata bisa ditransformasikan. Transformasi itu mencakup pergeseran atau perubahan posisi objek dan juga ada yang perubahan ukuran. Jadi nanti ada mungkin segitiganya seperti ini. Setelah ditransformasikan ukurannya jadi lebih besar atau malah lebih kecil. Itu yang disebut dengan transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini memiliki beberapa jenis yang akan kita belajarkan di semester ini. Ada 4 jenis. Yang pertama ada translasi. Dari gambar translasi ada yang bisa menyimpulkan kira-kira itu apa? Translasi itu apa? Translasi ada pergeseran. Misalnya di gambar yang awalnya ada di sini. Ada emang Ini bangun datar apa namanya? Layang. Layang yang ada di sini yang berwarna kuning ini bergeser dia ke kanan dan ke bawah. Jadilah layang-layang yang berwarna pink apa ungu nih? Oke. Kemudian yang kedua ada refleksi. Apa itu refleksi? Cerminan. Jadi contohnya bisa kalian lihat sendiri di cermin. Nanti kita yang ada di dunia nyata ini bisa melihat bayangannya di dalam cermin. Nah, itu konsepnya sama. Misalnya kalian mengangkat tangan kanan di cermin, bayangan kalian di cermin pasti tangan kiri yang terangkat. Nah, itu merupakan refleksi. Bangun datar juga bisa kita refleksi. Kemudian ada rotasi. Yang namanya rotasi berarti perputaran. Jadi suatu objek mengelilingi suatu objek lain seperti itu. Itu disebut dengan rotasi. Kemudian terakhir ada dilatasi. Nah, dilatasi ini yang merupakan transformasi geometri yang mengubah ukuran.
Jadi dia bisa diperbesar ataupun diperkecil. Nah, pada hari ini kita akan berfokus kepada materi translasi. Translasi itu merupakan pergeseran atau perpindahan suatu bangun geometri, entah itu titik, entah itu bangun datar, entah itu kurva, garis, dan lain sebagainya, sejauh dan searah tertentu tanpa mengubah bentuk. Kuncinya di sana. Jadi translasi ini tidak mengubah bentuk sama sekali. Jadi kalau dia titik, kemudian ditranslasikan, maka dia akan tetap menjadi titik. Sedangkan kalau dia misalnya segi empat, maka dia akan tetap menjadi sebuah segi empat. Jangan main HP dia. Tadi rekam video. Nah, sekarang kita coba, Kang misalnya di sini, coba untuk berdiri di suatu titik, anggap Kak berdiri di keramik yang ini. Kemudian bergeraklah 3 langkah ke kiri. Kak bergerak 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Habis itu apa? 2 langkah ke depan. Nah, bagaimana posisi Kak dengan posisi awal tadi? Apakah berbeda? Ya. Nah, bagaimana cara memprediksi? Misalnya Kak memprediksi dari titik awal tadi. Jika Kak bergerak 3 langkah ke kiri, kemudian 2 langkah ke depan, Kak akan berdiri di mana? Bagaimana cara memprediksi hal tersebut? Apakah bisa? Bisa. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita bisa memprediksi posisi akhir kita hanya dengan mendengarkan instruksinya. Misalnya kita berdiri di sini, kemudian diberikan instruksi 7 langkah ke depan, lalu 4 langkah ke kiri. Kita bisa memprediksi di mana kita akan berdiri nantinya. Ini ada video singkat tanpa suara, jadi kalian silakan cermati. Oke, silakan. Apa itu translasi kira-kira? Nah, ini perubahan lokasi atau pergerakan bentuk atau objek. Nah, translasi itu bisa bergerak ke atas, ke bawah, kemudian ada ke kiri dan kanan. Betul. Berarti hanya 4 arah itu aja. Nah, lihat lampu dan juga rumah. Nah, perubahan dari lampu dan rumah itu mana yang disebut translasi? Karena dia bergeser, sedangkan rumahnya Refleksi. refleksi. Ini dalam bentuk bidang datar, mobilnya ke kiri dan ke atas. Mobilnya berpindah 3 unit ke kanan. Dan di sini ada 2 unit ke kiri, lalu dilanjutkan dengan 3 unit ke atas. Itu yang disebut dengan translasi. Nah, coba jika mobil bertranslasi 3 unit ke bawah dan 2 unit ke kanan, di mana lokasi akhirnya? Di sinema. Di sinema. Apakah betul? Mari tanya. Iya, dia akan berakhir di sinema atau di bioskop. Nah, ingat bahwa translasi ada transformasi ketika suatu objek dipindahkan lokasinya. Oke, sekarang jelaskan transaksi yang terjadi dari titik A ke titik B, dari rumah A ke rumah B. Bagaimana dia mencapai rumah B? Kemana dulu? Ke bawah 3 kali. Yang A ke B, yang A ke B. Bukan B ke A. Ke atas. Oh, untuk translasi coba fokus ke yang horizontal terlebih dahulu. Ke kiri. Ke kiri 1 kali. Ke atas. Atas 3 Atas kali. 3 kali. Ya. Panas ya? Iya. Dah. Kita lanjut. Nah, selanjutnya tadi kan kita belajar translasi tentang suatu objek yang kita lihat di dunia nyata seperti mobil, kemudian ada bioskop dan lain sebagainya, kemudian juga pergerakan Kak tadi dari keramik sini ke keramik sana. Sekarang mari kita mulai masuk ke sisi matematis dari translasi, yaitu mengenai kita belajar tentang atau berkaitan dengan bidang kartesius seperti pada materi sebelumnya fungsi kuadrat. Nah, sekarang Kak punya titik. Coba yang tahu ini koordinat titiknya berapa? 32. 3,2. 3Y. 3,2 apa 2,3? 2,3. Coba ada dibilang 3,2.
Jadi ingat X-nya dulu ya, yang datar dulu. 2,3. Nah, jika titik A digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, maka di mana titik A sekarang? 4,4. Kita hitung sama-sama. 5,5. Ke kanan di mana? Kanan. Ya. Oke. Berapa satuan? 3, Oke. 1, 2, 3. Kemudian mana lagi? 2 ke atas. 2 ke atas. 1, 2. Di mana dianya? 5,5. 4,5. Karena simpel translasi. Intinya hanya memindahkan suatu objek. Nah, begini adalah bentuk umum dari translasi. Bisa dilihat? Jadi kita punya sebuah titik asal A dengan koordinat X, Y. Kemudian ditranslasikan dengan sebuah, ini namanya vektor translasi, yaitu T sama dengan A, B, yang akhirnya menghasilkan titik bayangan namanya, yaitu A aksen dengan koordinat baru, yaitu X aksen, Y aksen. Kemudian kalau dari contoh yang tadi, ini ya, titik asal A itu koordinatnya 2,3. Ya. Kemudian ada vektor translasi. Vektor translasi itu sebenarnya sama saja. Misalnya nih ada 3, itu diambil dari 3 satuan ke kanan. Kemudian ada 2 itu 2 satuan ke atas. Jadi 3 atau yang di atas ini atau A itu berkaitan dengan pergerakan secara horizontal. Ya. Dan kalau B atau yang di bawah itu pergerakan secara vertikal. Kemudian menghasilkan titik baru A aksen dengan koordinat 5,5. Aman? Nah, ini penting untuk dipahami. Dalam vektor translasi kan ada A dan B. Ya. A itu menggambarkan apa? Pergerakan secara horizontal. Yang dimana ketika A itu bernilai positif, itu berarti bergerak ke kanan. Misalnya di sini ada 3 ini positif apa negatif? Positif, berarti dia ke kanan, 3 satuan ke kanan. Kemudian 2-nya positif juga, berarti dia ke atas, karena atas dalam B itu berarti positif. Sudah? Ketika nanti dalam soal ada disuruh vektor translasinya ada negatif 3, 2 misalnya. Negatif 3 yang di B-nya 2. Berarti dia bergerak kemana? Kalau negatif 3 ke kiri 3 langkah. Kemudian 2-nya ke atas atau ke bawah? Ke atas, karena 2 itu positif. Paham? Oke. Oke, sudah siap? Sudah siap? Silakan kalian bentuk kelompok. Karena di sini ada 15 orang, jadikan 3 kelompok, 5-5. Di sana diam. Itu yang di belakang tadi boleh kumpul ke sana. Ya. Dan ini yang di sini pindahin kursinya sana biar bisa kerja kelompok. Botak tinggal sini aja. Yuk, pindah sekarang. Bawa bukunya. Silakan berkenalan dulu dengan anggota kelompoknya. Bagaimana, sudah akrab dengan temannya? Sekarang silakan kalian, salah satu dari kalian keluarkan selembar kertas. Botak. Siapa saja boleh satu aja. Boleh ini enggak? Boleh, keras. Botak. Yang di sini putar balik. Kalian fokus ke satu meja. Ya.
Sudah? Oke, silakan tulis dulu nama-nama anggotanya, nama panggilan aja nggak apa-apa. Ya, tulis dulu nama anggota. Kelompok 1, yang sini lah. Ini kelompok 1, 2, 3. Silakan tulis dulu. Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Kelompok mana yang belum? Saya. Siapa yang mau nulis? Dah, ini. M-nya dapet yuk. Nah. Mana? M-nya. Jangan kamu asal ya, asal. Ya udah. Milih kali. Aku kosin 5 menit. Aku kosin. Nah, kelompok 3 udah. Sudah. Absen di sini. Absen, sudah. Udah. Kalau sudah, silakan kalian kerjakan permasalahan berikut. Salah satu dari kalian nanti presentasikan. Salah satu kelompok maksudnya. Nanti kelompok lain tolong menanggapi. Apa nih? Enggak. Anggota kelompoknya semua, tapi yang ngomong satu aja. Ya? Ya. Satu, dua, tiga. Iya. 3 pertanyaan aja, 3 masalah aja. Nah, nomor 1 dan nomor 2 itu silakan kalian coba buat gambarnya juga. Buat kemarin ya. Cuma gambar titik yang bergeser tadi ya. Di mana posisi A-nya, di mana posisi A aksennya. Buat itu kak. KTS itu. Apa? Buat itu kak grafik itu. Iya, buat gambar kayak tadi. Buat yang diagram Cartesius. Jadi kan harus jadi. Nah, pertanyaan nomor 3, kalian disuruh untuk menyimpulkan kira-kira gimana cara memprediksi titik akhirnya, yaitu X aksen dan Y aksennya. Kalian bisa cermati penjelasan Kak tadi dan cermati juga contoh nomor 1 dan nomor 2. Gimana? Yuk, silakan diskusi. Harus semua bekerja. Awalnya 7,5 di sini. Mudah-mudahan sudah lihat. X-nya yang mana gitu ada ini kan X. 3, 4 sini nanti 5 X nya 5 terus D nya 4 per bawah 1, 2, 3, 4 Sini nol dulu, sini nol. Iya. awalnya berapa? X awalnya tuh 1. Y Y-nya 5. Atas ke atas pas. Bawah Pak. Ada yang bingung? Saya. Apa? Kedua. Hah? Vektor kok apa vektor? Itu yang Vektor A1 nya. yang T-nya. Oh ya, iya. Apalah asal ini. Ini yang di bagian ini disebut vektor translasi yang T sama dengan C. Nanti Saya terus vektornya apa? nomor 2. Nomor 2 kan kita ketahui titik awalnya. Nah, titik awalnya. Belum. Bukan titik awalnya diketahui. Ada yang dicari titik awalnya. Hasilnya di 1,3. Nah, kira-kira di mana titik awal? Yang ketika digeser 2, Biar hasilnya di B-nya di sana di aksen. Berapa detik B-nya? Nah, berarti ini pertanyaan yang sedikit membalik otak. Jadi pergeseran nanti pakai
Coba gimana caranya? Coba diskusikan. Digeser ke kiri. Berapa ya? Titik berapa yang digeser 2 kali ke kiri sama hasilnya 1,3? Oh, Nah, dicari. Kita gini dulu. pakai logika ya. Titik B. Ya. Digeser 2 sama ke kiri. Berarti titiknya ada. Ada bro. Dari 1,3 ya. Pasti X-nya 1, ini 3. Bisa itu. Ini cara. Udah, kamu? Ini dulu ya. Kamu nyari spidol. Nah, kita tolong bantu. Ini berapa? Ekstra. Ya. Ayo, sudah. 3. Ada yang sudah nomor 3. Satunya itu digeser ke kiri 2 kali. Terus Terus Y-nya kan 3, ini kan 3. Y-nya itu kan 3 tuh hasilnya. Ada caranya. Dari nol ya. Hasil penghiasannya. Ya. Nah, ini Nol. berapa? Berarti min 1,3 Ya udah. nol ya awalnya. Berapa? Hah? Ya, membuktikan kau. Ini kok ini. Hah? Jadi yang bikin botol yang kan awalnya. Coba sekarang bikin 1,0. Oh iya digeser sekarang coba digeser. Coba nggak digeser sesuai yang itu. Mau nggak dia sampai di 1,3? Geser kemana tuh tinggal? Tuh, 2 ton ke kiri tuh. Kiri lagi. Ada udah digeser enggak? Oh, jadi ada satu udah digeser misalnya berapa di? Bukan. Oh. Kan 1,3 itu bayangannya. Kita cari titik asalnya di mana? Nah, titik asalnya yang digeser sesuai itu. Apa titik asalnya? Berapa titik asalnya? Titik 1,3. Ini enggak 1,3 itu titik bayangannya. Oh gitu. Berarti berapa tadi 1,3? Ini 1,3. Gimana caranya sebuah titik digeser 2 ke kiri, digeser 3 ke atas, hasilnya 1,3. Soalnya. Coba nih. Ayo fokus. Gimana caranya nyari yang di mana? Hasilnya dari bawah. Maka Oh. hasilnya Ini 3 kan? Berarti Enam ya, 6. dia bagaimana bawa dia, brother? 3 6. Aman, ya, kawan. Kita sama berapa? Satu dah. Sudah dong. X-nya 2. Titik asalnya di mana? 1,5. berarti 3. Digeser berapa ke kanan? 4. Berapa lagi ke bawah? Ke 4. Lihat. Taiwan. Ayo. Yang lain kerja nih. Sudah ada juga. Sudah. Enggak dong. Hah? Coba mana? Mana 3 mana? Kan ke kiri 2. Kiri 2 berarti dari 3. Enggak Itu dong. orang mesti orang di mana? Oh iya. 2 orang di mana? Ini hasilnya di sini tulis Mas. Coba titik 3 mana? Hei. Tembak. Ini guys. Jangan berisik. Kerjakan kelompoknya. Maksudnya 6 kalau digeser 2 ke kiri, kemudian 3 ke atas, mau dia di 1,3. 3,6. Di sini. 3 ke kiri. Terus ke kiri 2, ke atas 3. Kamu mau dia sampai 1,3. Oh, gitu.
dia itu ke kanan tuh digeser 3 kali ke kiri kiri 2 ini tanda susahnya 3 ingat X ya biar positif itu naik ke atas 3 kali itu besar hasilnya 3 terus kalau di kiri itu Terus semua mohon perhatian. Coba lihat nomor 2. Nomor 2 itu yang bedanya apanya? Akhirnya. Awalnya. Jadi cari sebuah titik, ketika digeser ke kiri 2 langkah, lalu geser ke atas 3 langkah, hasilnya 1,3. Hasilnya yang 1,3 bukan kita awalnya itu. Kan? Paham? Udah ketemu apa belum? Nah, sama kayak akal. Udah ketemu apa belum? Belum. Belum. Oke. Nah, sama kayak akal. Iya. pokoknya ini titik awalnya itu mana? Wah, apa nih? 2. Gimana, sudah selesai? Sudah, nomor 1 udah? Udah? Kelompok 2 udah, kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3 baru nomor berapa aja? Ya. Kelompok 1 dan nomor berapa? Nomor 2 Kak, saya dah. Nomor 2 udah sih. Nomor 3 mau maju kelompok mau maju nomor 1? Oke, nomor kelompok 2. Kelompok 1, nomor 2 mau. Aku nomor 1. Nah, yang di sana nomor 3 dah. Saya akan simpulkan rumusnya. Kita nomor 1 ya. Hah? Dan udah, dan Aku nomor 1. Udah? Ini nomor 2. Switch. Ini nomor 2. oh, ya enggak. Udah booking duluan kan? Udah booking duluan. Ayo lagi dikit. Aku nanti maju nulis. Siapa yang mau maju? Aku. Satu aja ya. Boleh satu aja bacain. Nomor 1. Ayo kelompok 3 nomor 1 siapa tadi? Hah? Nomor 1. Hah? Yuk. Berdua. Tiga. Ya, yuk. Yuk sampaikan. Boleh, ini kamar. Second lap. Kata saya benar. Ada rumusan gitu, Cok. Aku lagi lupa. Vektornya itu. Lagi logika ya. Nah, coba. Wah, asli. Awalnya di mana? Baru tadi yang di sini 5. Titiknya. Sini titik awalnya di sini. Awal dari X nya di 1. Berarti ketemunya di Jadi sini. ya di ini kan satu sini. Oh, pertanyaan. Oh, kan digeser 4. Titiknya di sini. Ini titik di sini. Nah, geser 4 ke Baru geser 4 ke kanan. ke kanan 1, 2, 3, 4. Ya. Ada di sini titiknya. Nah, betul. Dah. 4 ke bawah. 4. Robot second deh. Ya, 4 ke bawah. Bawah. 1, 2, 3, 4. Ini dia. Ini dia. Betul. Benar, gimana deh titiknya? Jadi ininya 1, X-nya 5. Titiknya di Di 5,1. Apa salah? sen. Ah? Sen. Ah, isi garis itu. Nah, sen. Ngobrol. X. Saya ganti pakai apa? Nih. Pakai 5,1. Ya. Dan perkembangan ke kelompok 3. Apa yang Jadi titik awalnya ada di 1,5. Kemudian digeser 4 ke kanan. Lalu lanjut ke kanan 4 ke bawah sampai di hasilnya itu 5,1. Lanjut nomor 2 kelompok 1.
Sama punya gini berarti. Apa itu? Ini tidak ini. Oh, iya, ya. Udah lengkap bawa kakak upaya Oh, kakak sih. Yang lain tolong perhatikan. What the fuck apa itu? Jangan ribut. Tutup kurungnya. Oh iya, ini bisa. Jadi titik B-nya di 3,0. Masih tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk tepuk tangan yang tepuk. Oke, jadi seperti persamaan yang sudah kasih tadi. Jadi bentuk umumnya adalah seperti ini. Dan sekarang yang diketahui adalah titik bayangannya, titik B aksennya. Ya, Sehingga yang kita cari adalah titik asalnya. Dengan cara seperti ini kita dapat titik asalnya itu B 3,0. Kemudian kelompok lain, kelompok 2 silakan nomor 3. Kesimpulannya seperti apa? Ayo semangat silakan. Jangan loyo. Mau dibacanya apa mau? Oke. Yuk, yang lain dengerin dulu yang lain. Halo. Hai. Yang lain dengar. Jadi kesimpulannya antara X dan B ditambah Y. Jadi semisal X sama dengan 2 dan Y adalah 3 dan ketika faktor translasi mencapai 100 atau 200 sudah mungkin kita gambar jadi karena dibagi. Jadi caranya dengan ditambahkan. Dah? tepuk tangan. Jadi sini yang disampaikan oleh kelompok 2, untuk kalian menggambar seperti ini itu tidak mungkin kalian buat kalau vektor translasinya sampai ke angka yang besar 70 misalnya atau 100, karena pasti akan jauh ke atas ataupun jauh ke kanan, sehingga kita bisa pakai persamaan. Bisa lihat di slide. Nah, ketika ada sebuah titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan dengan T dengan A, B, koordinat titik bayangannya itu bisa kita dapatkan dengan cara menjumlahkan absisnya atau X yang di sini dengan A, kita dapatkan menjadi absis dari bayangannya. Kemudian ordinatnya kita dapatkan dengan menjumlahkan Y dan B, sehingga titik bayangannya bisa kita ketahui dengan mudah. Oke, paham tentang translasi? Oke. Nah, karena waktu sudah habis, jadi untuk kali ini pertemuannya kita bahas tentang translasi saja. Lanjut di pertemuan berikutnya. Kapan ada pertemuan lagi? Hari Kamis. Hari Kamis kita akan lanjut bahas tentang refleksi. Sudah? Sepertinya cukup. Tadi juga sudah ada kesimpulan dari kelompok 2. Mudah-mudahan baik sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua sudah mengikuti kelas ini. Kemudian karena waktu sudah habis, mari kita akhiri. Tadi diawali dengan doa, sekarang juga ditutup dengan doa. Yuk, ya doa sambil berdiri. Berdiri. Parang Santi. Oh, sakit. Terima kasih semua.